Namaku Fadil, dan aku lahir 32 tahun lalu di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Aku adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Kakakku, Rian dan Dina, selalu menjadi kebanggaan keluarga. Mereka pandai, cerdas, dan memiliki kepribadian yang menarik. Sementara adik-adikku, Farhan dan Dinda, adalah si bungsu kesayangan yang selalu dipenuhi perhatian oleh ayah dan ibu. Aku, aku merasa hanya menjadi bayang-bayang di antara mereka. Sejak kecil, aku sudah menyadari bahwa perhatian orang tua tak pernah sama rata. Rian selalu dipuji karena nilainya yang sempurna. Dina sering dielu-elukan karena prestasi menarinya. Adik-adikku, meski biasa-biasa saja, selalu menjadi pusat perhatian karena tingkah lucu mereka. Sedangkan aku, sekeras apapun usahaku, aku selalu dianggap biasa saja. Ketika aku membawa pulang nilai yang cukup baik, ayah hanya berkata, "Ih bagus, tapi coba belajar lebih keras lagi biar seperti Rian." Kalimat itu menyakitiku, seolah-olah usahaku tak pernah cukup. Aku masih ingat ketika aku berusia 14 tahun dan sangat ingin mengikuti lomba sepak bola antar sekolah. Namun, ibu menolak membelikanku sepatu baru karena katanya uang lebih baik digunakan untuk kebutuhan Dina yang akan ikut lomba tari tingkat provinsi. "Fadil, kamu pakai saja sepatu lama itu. Tidak usah yang baru," kata ibu dengan nada datar. Hatiku hancur. Bukan hanya karena aku tidak mendapatkan sepatu baru, tetapi karena aku merasa tidak dianggap penting. Ketika aku berusia 20 tahun, hidupku berubah drastis. Ayah, yang selama ini menjadi tumpuan keluarga, meninggal dunia karena serangan jantung. Aku masih ingat jelas hari itu. Ayah jatuh tersungkur di ruang tamu saat sedang berbicara dengan tamu. Dunia kami seolah runtuh. Dina baru menikah dan sibuk dengan keluarganya sendiri. Rian sudah bekerja di kota lain dan jarang pulang. Sementara Farhan dan Dinda masih kecil dan bergantung penuh pada keluarga. Ibu hanya bisa menangis setiap hari, sementara kebutuhan hidup terus mendesak. Di saat itulah, aku merasa seluruh beban keluarga dialihkan kepadaku. "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Fadil?" Suara ibu terdengar lemah saat malam pertama setelah pemakaman ayah. Aku tahu aku tidak memiliki pilihan lain. Aku harus mengambil tanggung jawab ini, meskipun hatiku memberontak. Setelah beberapa bulan bekerja serabutan di desa, aku sadar bahwa aku tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini. Aku memutuskan untuk merantau ke kota besar di usia 21 tahun. "Bu, aku harus ke kota. Di sini aku tidak akan bisa menghasilkan cukup uang untuk kita semua," kataku saat itu. Ibu menatapku dengan tatapan bingung. "Tapi, Fadil, kamu di sana nanti bagaimana? Tidak ada yang mengurus kamu." "Aku bisa urus diriku sendiri, Bu. Yang penting aku bisa kirim uang ke sini," jawabku tegas. Di kota, aku melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Aku pernah menjadi kuli angkut di pasar, tukang cuci piring di warung, hingga petugas kebersihan di sebuah perusahaan kecil. Setiap bulan, sebagian besar uangku kukirim ke rumah. Seringkali aku harus menahan lapar demi memastikan keluargaku di desa bisa makan. Namun, di setiap malam, aku menangis sendirian di kamar sempitku. Aku merasa hidup ini tidak adil. Mengapa harus aku yang memikul semua ini? Mengapa aku, yang dulu tidak pernah mendapat perhatian, kini harus menjadi tumpuan keluarga? Tapi di tengah air mata, aku selalu mengingat wajah adik-adikku dan ibu. Mereka membutuhkan aku. Pikiran itu menjadi alasan aku terus bangkit meski tubuhku lelah. Tahun-tahun berlalu. Di usia 25 tahun, aku berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai supir pengiriman di sebuah perusahaan logistik. Gajiku cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun aku masih hidup sederhana. Aku mulai belajar mengelola uang dengan baik, menabung, dan mencari peluang untuk meningkatkan karierku. Perlahan, aku mulai mendapatkan promosi di tempat kerja. Dari supir, aku naik menjadi koordinator pengiriman, lalu supervisor logistik. Setiap langkah kecil itu membuatku semakin yakin bahwa aku bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluargaku. Namun, rasa pahit itu masih ada. Ketika aku mengunjungi rumah untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, aku mendengar ibu berbicara dengan seorang tetangga. "Rian itu memang kebanggaan keluarga. Dia selalu jadi yang terbaik," kata ibu sambil tersenyum. Aku berdiri di balik pintu, hatiku kembali hancur. Aku bertanya dalam hati, apakah pengorbananku selama ini tidak berarti? Di usia 30 tahun, aku berhasil mendirikan usahaku sendiri di bidang logistik. Hidupku berubah.
Aku tidak lagi harus menahan lapar, dan aku bisa membiayai sekolah adik-adikku hingga kuliah. Namun, meski aku sudah sukses, perasaan hampa itu masih ada. Aku merasa seperti bekerja keras untuk orang-orang yang dulu tidak pernah menganggapku ada. Hingga suatu malam, ibu memintaku duduk bersamanya di ruang tamu. Wajahnya yang kini dipenuhi keriput terlihat penuh penyesalan. Fadil, ibu tahu ibu tidak pernah jadi orang tua yang adil buat kamu, katanya pelan. Tapi ibu bangga padamu. Kamu anak yang paling kuat di keluarga ini. Air mataku mengalir mendengar itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dihargai oleh ibu. Kini, aku mengerti bahwa hidup ini adalah perjalanan untuk belajar dan menerima. Meski awalnya aku merasa tidak adil, aku sadar bahwa pengorbananku untuk keluarga adalah bentuk cintaku yang terbesar. Dan di tengah semua luka itu, aku telah menemukan makna sebenarnya dari tanggung jawab dan cinta tanpa syarat.